Nah, kembali bahwa perbekalan tadi yang dimaksud itu secara umum disepakati, tetapi nanti ada yang bukan keluar, tetapi memang diperjalankan atas bimbingan guru. Kembali kepada tadi pemahaman di dalam betul-betul ada standarnya, tetapi standar itu tidak perlu harus seperti itu. Nanti kembali kepada wajib yang menjalani, merasakan, yang terhubungkannya, semua geraknya bersih, semua bimbingannya bersih. Ada yang pemahamannya, oh bukan seperti itu bukan menggambar bukan. Tapi tergambar adalah lafzul jalalalah, misal. Jadi beragam pemahaman. Tapi hadirin, di luar itu, di luar yang standar-standar itu, yang penting apa yang Bapak dirasakan saat itu, apa yang Bapak Ibu terlibatkan saat itu, lalu kemudian itu menguatkan kita, lebih istiqomah lagi, lebih menambah semangat lagi dalam beribadah. Ikuti itu. Jadi jangan dibuat aneh, jangan dijadikan masalah. Yang penting ketika keluar dari yang umum, maka jadikan itu khususnya. Nah, kalau khususnya mesti dijaga, jangan lalu kemudian yang khususnya dimunculkan, diangkat. Nah, itu yang jadi masalah. Dan beberapa daerah, beberapa manakib ada juga yang beragam pemahaman di dalam mensikapi adab atau aturan-aturan di majelis mengaji. Yang itu kalau menurut saya kembali kepada ada hal yang khususnya. Tapi khususnya itu ya sudah dijaga betul, jangan disampaikan dan jangan dipaksakan kepada di luar kita. Gitu ya. Nah, jadi kalau tidak mampu atau belum mampu, jangan katakan tidak mampu. Kalau tidak mampu berarti sudah menutup diri. Tapi belum mampu, belum bisa, jangan bilang tidak bisa. Kalau tidak bisa sudah tutup itu. Ya belum bisa. Ya sebisanya, semampunya. Begitu ya. Jadi hari manakib yang kita amalkan sebagai salah satu amalan tuntunan mursyid itu kita sebetulnya dengan kita mengikuti manakib ini bukannya mursyid menunjukkan tidak akan manakib, kita yang menunjukkan bahwa manakib melalui mursyid tidak, begitu ya. Nah makanya karena kita sedang menjalankan tuntunan mursyid, ikuti aturannya, begitu ya. Tadi kan dari awal saya hening tidak hanya merasakan hati itu sekarang pun terus. Nah maka zikir kopi ini ketika terus dengan robito yang terhubungkan, maka dia akan mengisi pada sir kita rasa. Nah rasa itulah nanti akan mengantarkan pada ihsan itu, rasa ihsan itu. Dari kalau belum mampu ihsan antaqulallah karena kata tadi, maka sambungkan begitu kepada beliau pengasaan ya, sebagai wasilah yang mengantarkan pada ihsan itu. Nah berbicara masalah wasilah ini hadirin, tadi Pak Kobar sudah dibacakan di manakib bulan Jumadil Awal. Untuk kita memberikan tuntunan metode tata cara di dalam manakib ini atas dasar kebijakan beliau. Ya, beliau bijaksana, tidak ingin muridnya kemudian merasa melakukan. Makanya Al-Quran dibaca itu paling banyak kan dalam satu tahun itu satu bulannya 3 lah paling banyak itu. Ada kan yang 3 ya di bulan apa itu? Padahal Al-Quran itu kan banyak sekali.
Dan itu beliau menyesuaikan dengan tema bulannya. Jadi kalau bulan puasa berkenaan dengan puasa. Jadi bulan Syawal itu Jumadil Awal dan seterusnya. Kemarin bulan Rabiul Akhir bisa berkenaan dengan obatnya. Maka yang bacakannya pasti ada. Jadi menyesuaikan. Nah, di dalam manfaat tadi hadirin, coba kita perhatikan bagaimana indahnya gambaran dari seorang murid dengan gurunya. Saya amatkan dengan saya dan siapa? Ini. Nah, tugas dari Syekh Ahmad Haji adalah pada gurunya, digambarkan di situ bukan mengalah suruh begitu. Jadi gambarkannya karena ini sifat, jadi bentuknya gambarkannya seperti itu, ngambil kehidupan. Lalu kemudian dalam perjalanan berkhidmat kepada gurunya, maka Allah memberikan hidayah, membukakan hidayah tentang kekasih Allah yang namanya Abdul Qadir Jilani, sehingga menyentuh kalbunya. Lalu kemudian dia tertarik, ada ketertarikan ingin berjumpa dengan Sultan Abdul Qadir ini. Ketika disampaikan kepada gurunya, karena ada suara murid seperti itu, selalu pada gurunya, selalu apa kata gurunya. Kenapa begitu? Karena supaya barokah ilmu gurunya. Nah, ini disampaikan. Tapi bagaimana beliau sekali sampaikan? Tidak kemudian beliau menahan atau melarang muridnya ini untuk berjumpa, malah mendorongnya untuk berjumpa. Dan beliau sampaikan bagaimana kemuliaan keutamaan Abdul Qadir pada muridnya. Kalau saya punya murid, jika itu bisa jadi murid, itu kan kasihan gitu kan, cerminan guru masih ini. Gimana tuh Pak juga? Serba biasa gambaran itu. Karena menempatkan posisi gurunya di situ bukan sebagai gurunya, tapi sebagai wasilahnya. Ini pentingnya. Kenapa beliau menginginkan tentang kemuliaan Syekh dengan harapan beliau pun silakan berjumpa dengan beliau, karena beliau tahu siapa Syekh Abdul Qadir. Beliau kekasih Allah, kekasih Rasul yang bersanad silsilah. Nah, jadi ada yang namanya wasilah, ada silsilah. Hati-hati, jangan terpaku di wasilah. Jangan wasilah mengalahkan silsilah. Tapi apa juga yang terjadi setelah saya Maghribi lalu kemudian saya Haji ini diberjalankan, tidak sampai pada tujuannya, ternyata memang itulah skenario-nya Allah. Ya, mampir di satu sungai. Mampirnya bukan untuk sekedar berhenti istirahat dari capek, tapi berhenti itu untuk sholat. Adanya. Jadi ada memang di jalan itu kita sering kali mampir ya, ada mampir sana, mampir sini, tapi mampir kita beda. Mampirnya pengen nyantai jalan, kopi jalan, jalan di rumah tangan gitu. Nampak sama bukan tipe ulama mampir nanti. Kalau ini mampirnya jelas, kalau sholat itu ada di sini. Artinya apa? Memang dalam perjalanan itu selalu kiri kanan ini menggoda. Tapi mudah-mudahan godaan yang berjalan di jalan Allah begitu ya, simpangan tadi. Karena tadi simpangannya sholat
sholat itu nyata bukan seperti itu. Nah, maka kita yang merasa sekarang di persimpangan ini, mari kita sadar ya, kembali kepada jalannya yang lurus, kembali kepada jalan yang benar. Jalan apa itu? Yang kita ingin melintasi itu diperjalankan di jalan Al-Qidiyah Al-Syabat dengan bimbingannya pengersamaan muslim. Kembalikan di sini realnya. Ayo, nggak apa-apa lah. Mungkin kemarin sudah jalan lagi di Pengamarin lah. Jadi yang sebenarnya setelah itu lalu kemudian dapat menunjukkan di situ kemudian dan super bahagia dengan dalam kami itu kemudian suara itu lalu kemudian karena itu terjadi dan dialami dan nyata, maka sebelum dia teruskan kepada kepada jadi dia kembali ke dulu. Saking adabnya dia itu selalu ke dulu. Apa yang mengatakan dalam dulunya? Malah bahagia, bersyukurlah. Beliau sudah dijadikan muridnya dan Allah dan memang itulah yang sesungguhnya perjalanan itu karena beliau bersilsilah kekasihnya. Kalau saya hanya wasilah. Kalau diceritakan begitu, ya sudah kamu nggak usah lagi ambil kayu bakar. Ada dia sengaja diurus hikmah dikaturin itu fatwa siapa gitu. tapi karena murid ini benar-benar ingin menjaga keadaan, tetap kekeh pengennya berhikmah dari keanjingan. Nah, itu apa? Tapi apa yang terjadi akhirnya? Kayu bakar itu akhirnya sudah lagi. Sebenarnya jadi lagi, karena sudah ada mahkota kemuliaan